dua kali mungkin masih perlu apa namanya ya perbaikan lah. Ya, mungkin situasi baru ya, Bu Ulin, Bu Citra sama Bu Arif, mungkin Bapak Ibu yang lain untuk pembelajaran mendalam kecil. Bapak Ibu jangan terlalu dominan ya. Kalau anak SD nggak apa-apa dominan, tapi anak SMP kita latih anak-anak supaya ikut aktif ya. Ikut aktif maksudnya sesuai dengan perencanaan tadi yang bermakna tadi. Kalau bermakna kayaknya sih sudah semua bermakna, tinggal di menggembirakan tadi. Paling gampang bahwa pembelajaran Bapak Ibu menggembirakan itu apa? Paling gampang amati itu menggembirakan. Apa siswa guyonan dok atau gimana? Apa? Diskusinya bagaimana? Yang interaksinya gimana? Kan ada interaksi dari 32 anak, interaksi ada. Mana kemudian? Ya, maksudnya bagus itu. Diskusi, interaktif. Maksudnya kondisinya gimana? Asik, terkendali, ya. Ya, itu makanya kuncinya itu. Terus yang yang tidak diharapkan apa? Dari kegiatan tadi, dari semua anak. Anak? Ya, ada anak yang pasif, ada anak yang tidak peduli, mungkin urusan ya itu belum bisa dikatakan menggembirakan. Nah, Bapak Ibu sasar itu anak-anak itu. Jadi Bapak Ibu kalau ngamati ya ajangan di depan ada, sekarang belakang sambil ngamati kayak anak kayaknya ngobrol apa dilihat, oh ya berarti lagi aktif. Itu tandanya itu. Kalau saya kan di belakang ya, Bapak Ibu asesor di belakang tahu anak-anak ini dolanan, si dolanan cewek. Tapi gurunya ngoceh, besoknya rambut. Itu belum. Gak kelihatan sih, gak kelihatan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu sama mati. Berarti kalau ada masih anak yang seperti itu, saya katakan belum. Anak merasa nyaman, orang di Pak Ibu ngoceh cewek karena aku orang paling meredunnya itu kalau masih ada yang seperti itu tolong di Bapak Ibu harus keliling. Kemarin dibahas di yang pendopo ada guru yang setiap ngajar itu duduk terus ya, ada sampai di perjalanan terakhir ya duduk terus. Nah, bukan sampai antara sekolah pengawas ada apa ini menjepan dilulus orang sudah melalui proses padahal akhirnya ada remedi dan remedi ya PIDP kan itu PIDP. Kalau kita dulu mungkin CPNS 80% lah, kalau sekarang namanya apa? Ya, berarti Bapak Ibu itu untuk video nanti bisa diamankan di laptop masing-masing. Kemudian untuk instrumen nanti akan kita bahas khusus untuk asesornya. Nanti akan kita kumpul untuk asesor untuk membahas tentang instrumennya yang perlu kita lengkapi. Terima kasih anak-anak antusias. Itu menjadi budaya yang baik bahwa kita pembelajaran juga tidak hanya asal masuk tapi juga menyasar ke kualitas pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, yang pertama itu untuk refleksi dan evaluasi supervisi. Berikutnya untuk kegiatan outing class ini kita rencanakan nanti di bulan Desember
akhir tahun ini anak-anak bisa memanfaatkan momen untuk pembelajaran di luar kelas. Nanti bagi anak-anak yang tidak ikut, otomatis nanti ada tugas tersendiri. Jadi dalam Bapak Wali kelas bisa menyampaikan lagi untuk tentu dengan rapat koordinasi dari panitia masing-masing kepanitiaannya. Panitia outing berarti Pak Imam ya? Pak Imam, terus ketua Pak Imam ya? Ketua Pak Pur, terus Pak Imam koordinator ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa sudah mulai membuka di ruang GTK masing-masing RGTK di perencanaan pembelajaran di pengelolaan kinerja ya, yang sudah 75% berarti nanti tinggal dari pimpinan, dari atasan. Kalau dicek kembali pastikan sudah 75%, nanti akan di bulan November akan saya nilai lagi untuk dokumen tindak lanjutnya ya, nanti bulan Desember sudah kelar semua. Tolong dicek lagi ya Bapak Ibu di untuk jadwal di bulan November ini. Yang pertama asesmen sumatif hari yang terakhir, hari yang keempat, pelaksanaan tanggal 17 sampai tanggal 19. Jadi ulangan hari yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan di masing-masing kelas. Untuk naskah nanti bisa masuk ke kurikulum, naskah soal bagian dari naskah untuk semester akhir yang akan dilaksanakan tanggal 1 Desember, dari Senin sampai tanggal 6. Untuk pengumpulan paling lambat tanggal 17 November untuk naskah soal asesmen akhir semester. Untuk kepanitiaan sudah di-share oleh kurikulum kepanitiaan. Ketuanya kalau nggak salah Pak Arif ya, semester 1 ya. Monggo Pak Arif nanti bisa koordinasi dengan teman-teman terkait dengan pelaksanaan semester 1. Monggo soal di revisi lagi sesuai dengan PR, ada yang bermakna, kemudian bermakna, yang bermakna itu dengan kontekstual, kemudian mengarah ke bernalar kritis, itu sesuai dengan 8 DPL, bernalar kritis, kreativitas. Nalar kritis itu berarti kalau di tingkatan taksonomi LUN ya, di atas memahami berarti menganalisis. Ya, kita acuannya di ANPK itu. Saya kira Bapak Ibu bisa koordinasi. Saya pengen tanya, untuk matematika kelas 9 biasanya yang mengerjakan siapa? Kelas 9, Keteguh, kelas 8 Tunanda sama Bu Jessica. Kelas 7 sama Bu Glenn ya. Ya, kerjasama ya, jangan sendiri-sendiri. Kalau kerjasama nanti hasilnya lebih apa namanya, ada diskusi di situ. Ya, soal ini kita nalarnya ditingkatkan lagi ya. Karena kemarin dari hasil rapat tim kemarin, minggu kemarin, terkait
gathering nanti mudah-mudahan di tahun 2000 ya awal 2006 ya terakhirnya di tengah-tengah lah nanti dengan keluarga otomatis kita mempersiapkan untuk anggarannya. Anggaran bisa dari berbagai sumber, dari sekolah, nanti dari yang lain. Mudah-mudahan bisa kita melaksanakan untuk gathering semua. Berarti kalau gathering berarti dengan keluarga ya, dengan keluarga. Artinya keluarga itu berarti bukan ya keluarga ya suami, bojone, anak, bukan apa? Ponakan terus apa namanya? Baik. Jadi lihat statusnya statusnya bujangnya apa coba adanya biar apa namanya memahami ya memang posisinya statusnya bujang ya bujang orang doang bisa Kenapa? Soal. Ya nanti disampaikan ya beritanya. Ya untuk soal nanti bisa disampaikan oleh panitia Pak Arif. Ya kembali gathering dengan keluarga nanti kita konsentrasikan lagi kita persiapkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di samping rapat itu kita juga nanti akan sudah ini saya menyampaikan secara lisan dulu ya. Di akhir tahun 2 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan kita akan melaksanakan apa namanya jariah berarti amal jariah itu berarti amalan yang kita mendapatkan pahala secara terus menerus jariah khususnya di musola atau tempat ibadah sekolah kita yaitu keramik di sebelah selatan yang ada Galvalum sama Mangga itu kemarin dihitung oleh Pak Nur Rahman luasnya 70 meter persegi. Nah tentu dibutuhkan untuk keramik supaya bisa dimanfaatkan anak untuk sholat zuhur, bisa untuk kegiatan ekstrakurikuler, bisa untuk pembelajaran di luar kelas. Nah ini dari 70 meter persegi kita menyampaikan ya nanti di akhir tahun ya Bu Hidra ya. Akhir tahun sertifikasi cair dari bulan kedua ya. Saya malah belum cair Bu. Kalian Pak. Yang belum siapa ya? Bu Armi, Bu Suci. Bu Suci belum ya? KTP belum. Nanti KTP Bu Suci, Bu Armi, Bu Rahayu, Bu Lisnaini. Nanti gelondongan Tapi mudah-mudahan minggu ini ya. Ya karena kemarin udah verifikasi ya benar. Ya. Jadi nanti Desember minta tolong setelah dihitung-hitung untuk satu keramik itu keramik semeternya misalkan 60. Nanti kan ada semen sama kesetan. Nanti 40 juta semeter 100.000. Nanti kalau 2 meter, saya 2 meter, nanti berapa? 3 meter 300. Nah ini monggo nanti di Desember bisa ngelis berapa meter untuk pengembangan musola kita. Misalkan 2 meter berarti berapa? 200.000. Kalau yang 5 meter monggo itu apa namanya masing-masing kan. Ya mudah-mudahan 70 meter terpenuhi lah. Ini PNS, ASN berapa ini semuanya? 64.
juga dibahas tentang pengembangan lapangan yang di tengah. Lapangan di tengah kemarin berbicarakan dengan komite. Nanti di pengambilan rapat semester 1 di Desember, nanti kita akan meminta sumbangan dari orang tua kelas 7, 8, dan kelas 9. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Satpras dan juga pada saat penerimaan rapor. Mudah-mudahan sumbangan-sumbangan anak orang tua, kalau kita sampaikan jelas, insya Allah ya orang tua bisa 10.000 atau 20.000 kan. Kalau 750 anak kali 20.000 aja berapa? 15 juta ya. Nah, nanti di semester 1 15 juta, kita butuh 20 juta untuk tambahan karena ada anggaran dari pos pusat. Nanti dari lapangan itu akan kita desain untuk lapangan yang multiguna untuk basket. Tidak pakai itu, tidak pakai paping hanya samping, nanti tengah pakai cor. Saya masih ingat tahun 2023, 2022 saya usulkan di SMP 19. 2023 saya pindah, padahal uang udah ada 60 juta. Orang tua saya enggak, dan saya tinggal garam sama ya. Udah di SMP 19 kan tengah itu sudah semua, udah dicek malah. Saya masih ingat, saya tak tinggalin 50 berapa juta itu garam. Ya seperti itu. Orang tua nggak usah takut lah dengan LSM yang gampang tulisannya, bisa kita kasih. Yang penting kita sesuai prosedur lah, tidak ada batasan, tidak ada patokan jumlah uang yang disumbangkan. Yang mampu 50 ya, mudah-mudahan sekolah kita target 2026 saya rasa bagus. Itu gambaran ya Bapak Ibu untuk keikutsertaan peran orang tua siswa, termasuk juga komite sangat mendukung untuk kegiatan pengembangan Satpras. Nanti dari panitia akan meminta sumbangan dari anggota dewan. Jadi anggota dewan kita anggarkan 10 juta, taruhlah dari 4 anggota dewan alumnus kita 2,5. Kemudian dari dewan, kemudian alumni ya. Ternyata alumni yang sampai 17 banyak juga yang bisa kita lacak, bisa kita sumbang. Itu anggaran juga berapa puluh juta itu. Misalnya Pak Mir, nanti lapangan udah siap, tidak hanya lapangan basket, voli, nanti biar kita bisa mengadakan kegiatan yang melibatkan sekolah lain. Yang untuk SD di Kecamatan Margadana itu nanti akan menarik sekali. Itu gambaran Bapak Ibu terkait dengan kegiatan di bulan November Desember. Pak TB minta tolong Pak Hamdan dihubungi Pak. Pak Hamdan selaku kepegawaian akan menyampaikan tentang SPT. Nanti harus disampaikan karena ini terkait dengan SPT tahunan, apa istilahnya Kortek ya, Kortek. Nanti biar Pak Hamdan bisa menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian karena di akhir tahun
bimbingan, pendampingan ke anak-anak karena juknisnya juga sudah saya share. Ada poin-poin, ada penilaian kompetensi dulu sebelum praktek itu dites dulu semuanya. Nanti yang memenuhi syarat nanti diambil, nanti ditambahin dengan uji praktiknya. Jadi yang pertama berarti anak dibekali materi-materi terkait kesehatan tertentu. Bu Wahyu ya, nanti Bu Wahyu, anaknya sudah terpilih ya, berapa anak Bu? 2 anak ya. 2 anak sudah terpilih berarti ya. Tinggal di bimbing, diberi materi lah, karena materinya cukup banyak ya Bu ya. Materi di pengetahuan, kemudian nanti di praktiknya, di keterampilannya. Untuk